Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang persiapan buka puasa nih. Sedang ada di Munira Resto, sedang menunggu makanan. Nah, sambil nunggu-nunggu makanan nih Ustadz, saya mau nanya nih Ustadz. Ah, Kemarin ada pengalaman kita waktu berangkat ya. Jadi ada rombongan di belakang, bukan grup kita. Jadi dia melaporkan buka puasanya kecepatan gitu. Pas matahari belum tenggelam, tapi udah ada yang buka karena beralasan waktu di Indonesia sudah lewat maghrib gitu. Padahal di pesawat kita bisa lihat matahari belum tenggelam gitu ya. baik. Nah, begitu kita tanya, oh ternyata dia nggak pakai tour leader gitu, nggak pakai tour leader, rombongan apa namanya pribadi gitu. Nah, sehingga terjadilah buka puasa tanpa sebelum waktunya gitu, kan batal ya dan harus kodok gitu. Nah, dari kasus ini Ustadz, pertanyaannya seberapa penting urgensinya seorang tour leader dalam sebuah rombongan, terutama umroh ya? Gimana Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ma ba'd. Ya, saya juga menyaksikan tuh di pesawat tuh. Jadi begini ya, teman-teman semua, ketika kita berangkat dari negeri kita Indonesia menuju ke negeri-negeri Timur Tengah, semisal Saudi, maka waktu di Saudi atau Timur Tengah lebih telat 4 jam dari negeri kita. Berarti ketika kita berangkat siang atau pagi hari di bulan Ramadan, otomatis 4 jam lebih lama puasa kita. Kalau kita sampai misalkan di jam kita, di jam 9 malam nih. Ternyata di Saudi baru jam 5. Begitu ya. Berarti belum maghrib. Dan kita selalu memberitahu kepada teman-teman bahwa ketika kita berangkat umroh di bulan Ramadan, bahwa kita ini mengejar matahari. Berarti kita itu bersiap bagi yang tidak mau mengambil rukhsah ya. Ketika dia merasa tidak kelelahan, silahkan dia berpuasa, tetapi puasanya akan lebih lama dan ini pahalanya tentu lebih besar. Nah, ketika kita matahari masih terang, kita berbuka di situ, maka batal. Karena yang namanya puasa itu min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Dimulai sejak terbitnya fajar, subuh, fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Bukan sampai acuan jam. Apalagi yang kemarin itu kita tanya, kenapa demikian? Dia berbuka duluan. Karena acuannya jamnya udah jam 18 lewat sekian, yang di Indonesia jam segitu. Nah, maka ini keliru ya. Kenapa demikian? Ini karena tidak ada tour leadernya. Kita kan juga bertanya, kemana tour leader kalian? Apakah tidak mengingatkan? Katanya enggak ada tour leader. Karena sendiri. Dan inilah pentingnya atau urgensinya keberadaan tour leader bagi rombongan. Nah, Imam An-Nawawi punya kitab namanya Al-Idah fil Manasik. Nah, ini beliau menerangkan di sini ya urgensinya seorang tour leader. Kata beliau, yan bagi ayat luba rafiqan muwafiqan raghiban fil khair wa karihan lisyarr. In nasiya dzakara wa in dzakara a'anah. Nah, sudah sepatutnya bagi seorang yang mau berangkat haji atau umrah, dia mencari rafiqan muwafiqan, teman yang bisa cocok dengan dia, yang itu memotivasi dia melaksanakan amal kebaikan, yang membenci dari keburukan ya, dan mencegah dia dari kemungkaran-kemungkaran. Kalau dia lupa, teman yang sapar dia ini akan mengingatkan dia. Kalau dia sudah ingat, akan membantu dia untuk meninggalkan keburukan, melakukan kebaikan. Ya, wa in tayassara ma'a hada kaunuhu minal ulama. Nah, kalau lebih memungkinkan lagi, teman yang menyertai dia ini adalah dari kalangan orang-orang yang berilmu, faliyatamassak bih, maka dia mesti pegang itu. Fa innahu yu'inuhu ala mabarril haji wa makarimil akhlak. Karena yang demikian itu teman-teman yang menyertai dia dalam haji dan umrah ini akan membantu dia untuk melakukan hal-hal kebaikan dalam haji ya dan umrah, dan juga untuk membantu dia berakhlak dengan akhlak yang mulia. Wa yamna'uhu bi ilmihi wa amalihi min su'i ma yatrawu 'alal musafiri min masawil akhlaqi wad dajar. Dan juga akan mencegah dia dengan ilmunya, dengan amalnya, pengalamannya dari hal-hal yang bisa muncul dari musafir, semisal akhlak yang buruk, kebosanan dan seterusnya. Apalagi lagi umroh ya. Lagi umroh ini ada manasik ya, bagaimana rukun-rukun umroh ketika dia ngambil mikot, berihram, kemudian dia tawaf, dia sa'i, dia tahallul. Ini harus ada bimbingan. Ya, harus ada bimbingan. Kalau tidak, dia akan keliru. Sebelum itu pun, bagaimana dia sholat, fikihnya, menjamak, mengkosornya,
bagaimana dia tayamum jika tidak didapati air, bagaimana jika dia wudhu airnya terbatas, bagaimana dia sholat di pesawat, sholat fardu di pesawat dengan 3 syarat ketentuan. Dia boleh sholat berdiri, ya boleh di pesawat dengan berdiri, mampu berdiri dengan sempurna, kemudian mampu ya menghadap kiblat, mampu ruku dan sujud dengan sempurna dan seterusnya. Belum lagi bagaimana keadaan dia nanti di bandara, transit di bandara dan di tanah haram. Ada hal-hal di kota Mekah yang diharamkan bagi dia untuk dia lakukan. Kalau dia nggak tahu, maka akan ada tour leader mutawif yang akan membantu dia. Juga ada norma adat istiadat di orang Mekah, orang Madinah yang mungkin berbeda dengan adat kebiasaan dia, yang kalau dia lakukan itu merupakan perbuatan tercela. Ini akan bermanfaat kalau ada keberadaan seorang tour leader. Dan orang yang berangkat tidak punya tour leader, dia harus punya pengalaman, harus punya ilmu yang mumpuni. Kalau tidak, ilmunya setengah-setengah, pengalamannya nggak ada, ya ilmu dia nihil, baik dalam fikih toharoh, fikih sholat, kemudian fikih manasik, ya dia nggak ngerti, maka yang ada seperti yang sudah-sudah. Kayak kemarin, dia buka puasa duluan. Dalam keadaan dia meyakini, ini sudah buka puasa, saya tidak perlu mengkodok. Tidak. Ya, ini semua sepakat ketika matahari masih terang, dia buka puasa dengan mengacu kepada jam tangan yang ada di Indonesia. Puasanya batal, dia wajib mengkodok. Walaupun dia menyatakan, ini saya sudah puasa. Nah, ini karena ketidaktahuan dia. Berikutnya juga ketiadaan tour leader atau mutawif. Lihat, yang ada. Ada orang yang ngambil mikot di WC 3, di Masjidil Haram. Ya, bahkan ada yang nggak ngambil mikot sama sekali. Dia di hotel, langsung aja pakai ihram. Ya, nggak ngerti. Bahkan ada yang mengkosor sholat subuh jadi 1 rakaat dikosor. Nah, ini semua akibat ketiadaan tour leader. Jadi keberadaan tour leader itu sangat penting. Maka bagi teman-teman yang minim pengalaman, ilmunya masih setengah-setengah, bukan hanya manasik, tapi juga fikih ibadah, ya sebaiknya dia berangkat dengan keberadaan tour leader yang akan membantu dia untuk mencapai hal-hal yang diinginkan dari kebaikan-kebaikan selama perjalanan dia, baik berangkat, ketika berada di transit, berada di kota Mekah dan Madinah, di bandara Jeddah, bahkan di bandara Soekarno-Hatta hingga kembali, ya yang akan memberitahukan kepada dia hal-hal yang sangat bermanfaat yang tidak dia dapatkan ketika dia hanya berangkat sendirian. Baik begitu. Nah, Ustaz.